Ya, nashkurul Ustaz Adonis ala khutbatihi al-qayyimah. Kita berterima kasih pada Bapak Adonis yang telah memberikan makalahnya, khutbahnya yang luar biasa. Dan saya akan memberikan kepada peserta beberapa pertanyaan atau komentar. Saya akan terjemahkan ke Adonis. Setelah itu jawaban Adonis akan saya terjemahkan di dalam bahasa Arab. Silakan apabila yang ada komentar. Enak tadi. Oh, bisa di sana ya, Mas. Khotbah Jumat kita selama ini. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Adonis merasa menyesal kenapa terlahir dalam lingkungan Islam dan pernah memeluk agama? Dan apakah Adonis mengharapkan hendaknya dulunya itu terlahir di dalam keadaan yang ateis sehingga tidak perlu ada kegelisahan seperti itu. Yang kedua, memang ada dilema di lingkungan umat Islam bahwa teks agamanya, Al-Quran khususnya, secara historis diakui sebagai teks yang otentitasnya sangat tinggi atau hampir tidak ada masalah. Tapi di lain pihak justru karena teksnya dianggap sebagai otentik, pada saat yang sama teks agama Al-Quran itu telah menjadi pembelenggu yang sangat kuat dan sekaligus juga otentik. Beda dengan misalnya kitab-kitab rujukan agama lain. Mereka mendapatkan kebebasan justru karena otentisitasnya itu dipertanyakan bahkan oleh para penganutnya sendiri. Jadi sesungguhnya ini kontradiktori. Satu pihak berbangga dengan otentisitas teks ajaran, tapi di lain pihak justru otentisitas itulah yang telah membelenggu umat Islam. Bagaimana kita keluar dari dilema seperti ini? Dalam konteks ini, memang beberapa gerakan pembaruan telah mempertanyakan dengan sangat keras, khususnya terkait dengan eksistensi hadis-hadis. Maka tersebutlah gerakan ingkarul hadis, dan saya kira sahabat Umar juga pernah marah ketika salah seorang sahabat mencatat wasiat-wasiat Rasul di luar Al-Quran. Tapi itu terbatas kepada hadis. Quran tetap saja unquestionable secara tekstual. Dan ini sekali lagi telah menganugerahkan satu belenggu seperti tadi dikatakan oleh Adonis. Yang ketiga, terakhir, ketika agama harus hengkang betul dari kehidupan publik, tadi dikatakan, ternyata sejarah sekarang ini bergulir seperti kembali kepada putaran masa lalu. Memang pada abad pertengahan ke belakang telah terjadi persekongkolan dan kolusi antara agama dan negara, dan itulah yang kemudian dikoreksi dengan sangat tajam dan radikal melalui pemikiran sekularistik. Proses sekularisasi telah melahirkan satu kemajuan peradaban yang memang luar biasa. Ada kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama juga ada eskalasi ketidakadilan yang juga berskala global dan struktural.
Karena dibalik apa yang disebut dengan akal, itu juga sebenarnya ada nafsu. Itulah yang telah menjadi basis dari ketidakadilan struktural dan global. Maka belakangan ini agama seolah terpanggil. Kenapa kami harus tetap berada di pojok mihrab? Jika kami terus berada di pojok mihrab, dan kami tidak mau peduli dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang sangat masif pada ruang publik, apakah agama seperti ini bukan agama yang justru sangat tidak bermoral? Itulah tampaknya, misalnya yang telah mengilhami lahirnya munculnya teologi pembebasan, yaitu sebuah isyarat bahwa agama rupanya harus kembali ke ruang publik untuk memberikan perhatian kepada nasib-nasib kemanusiaan yang menjadi korban dari kekuatan politik negara. Dan saya kira di negara seperti Amerika juga ada keinginan dan ada penegasan dari kalangan agama di sana yang mengatakan bahwa sekularisme adalah sistem kenegaraan yang setanik. Masalahnya adalah apakah kita kembali kepada pola hubungan antara agama dan negara seperti abad pertengahan, atau ada satu bentuk baru dari hubungan agama dan negara untuk ke depan ini. Saya kira itu. Mas. Singkat aja, bukan pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا العصر الذي يسمونه عصر العولمة يتحدث الناس كثيرا عن الانفتاح والانغلاق، وكيف موقف مذهب الشعر لهذه الحالة؟ شكرا. Pertama, الأول سأرد بسؤال من الأستاذ مصدر المسؤولي هو رئيس في جمعية نهضة العلماء الكبرى الجمعية الإسلامية في أمريكا. السؤال الأول: هل شعرت بالحزن أنك تولد مسلما ليس ملحدا؟ وهل رجوت أن تولد ملحدا حتى تتخلص من هذه المشكلات العلاقة بين الدين والسياسة؟ هذا السؤال الأول. طيب تفضل. احكي لك. اوكي انا حجاوبك وانت تترجم. اولا تاريخيا الالحاد اولا في البدء كان الالحاد. Dari proses sejarah bahwa ateisme itu adalah yang pertama, dia adalah yang awalnya memang ateisme. وإذا أنا أساوي في الحرية بين الإيمان والإلحاد، لأن الإلحاد هو دين آخر مثل الإيمان اللي هو دين آخر. Maka dari itu saya menyamakan antara ateisme dan juga beragama, karena bagi saya ateisme adalah agama yang adalah bentuk dari agama yang sama dengan keimanan itu sendiri. إذا كان عدم التدين فإن الإنسان المتدين ينقص حقه، يعني لا يكون إيمانه كاملا. Jika di sana ada seorang yang tidak memperbolehkan orang lain untuk ateis, maka orang yang beragama itu berarti mengurangi hak ateisme itu sendiri, yang ateis itu sendiri. لا إكراه في الدين. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. أما أنني ولدت في الإسلام بالعكس، أولا لم أختر ولادتي داخل الإسلام، أما وقد ولدت فأنا سعيد بهذه الولادة. Dan ketika saya dilahirkan sebagai muslim, maka itu bukan pilihan saya, dan saya